Razman Nasution mundur jadi pengacara Fadel Bajideh, sebut ada kebohongan. Razman Nasution beri penjelasan soal kemungkinan dirinya mundur sebagai pengacara Fadel Bajideh. Seperti diketahui, kasus Nikita Mirzani dan Fadel Bajideh masih terus bergulir. Baru-baru ini, pernyataan Razman soal kemungkinan mundur sebagai pengacara Fadel Bajideh menyita perhatian publik. Dikutip dari YouTube Cumi Cumi, Jumat tanggal 1 November tahun 2024, Razman menjelaskan soal kemungkinan tersebut. Razman mengatakan, jika terdapat fakta yang bisa membantah keterangan dari Nikita Mirzani dan anaknya, Loli, dirinya akan tetap mendampingi Fadel. Belum ada fakta yang kuat membantah bahwa apa yang disampaikan oleh Fadel itu bisa terbantahkan dengan data fakta dan keterangan termasuk pengakuan Loli, maka saya dengan tim tidak akan meninggalkan dia, kata Razman. Kendati begitu, jika Fadel tak jujur dengan sesuai fakta yang ada, Razman memastikan akan mengundurkan diri sebagai pengacara sang TikTokers. Tapi kalau ada fakta yang nyata yang berbeda dengan apa yang disampaikan ke saya, termasuk dengan pengakuan Loli dengan data, saya pastikan mengundurkan diri, terangnya. Razman menegaskan, dirinya saat ini bukan bermaksud untuk membela orang salah. Namun, Razman hanya ingin membela hak-hak dari Fadel jika memang kekasih Loli itu berkata jujur. Saya bukan tidak bela orang yang salah, tapi kita membela hak-hak yang bersalah. Di sisi lain, artis Nikita Mirzani telah menjalani pemeriksaan polisi atas laporannya terhadap Fadel. Nikita Mirzani mengaku lega dirinya sudah diperiksa dan kasus tersebut naik ke tahap penyidikan. Alhamdulillah lega, udah selesai nggak ada BAP lagi, ungkap Nikita Mirzani. Ibunda Laura Meizani alias Loli itu pun kini tengah menunggu Fadel dipanggil polisi untuk menjalani pemeriksaan kembali. Bahkan secara terang-terangan, Nikita menyebut dirinya merasa yakin Fadel akan mendekam di balik jeruji besi. Tinggal nunggu dipanggil yang terlapornya. 1.000.000% masuk penjara, ujarnya. Saat pemeriksaan berlangsung, Nikita mengakui tak ada kesulitan menjawab pertanyaan dari kepolisian. Sebab, ia telah mengetahui semua yang terjadi terhadap anaknya selama menjalani hubungan dengan Fadel. Enggak sih, kesulitan pelancar. Karena kan semua udah diketahui, ya tinggal dijawab, gitu-gitu aja dan lancar semua, katanya. Jika Fadel Bajideh bohong, Razman ancam mundur jadi kuasa hukum sang TikToker. Kita tunggu aja. Pengacara Razman Nasution mengancam akan mundur dari posisinya sebagai kuasa hukum Fadel Bajideh. Pernyataan tersebut disampaikan Razman di tengah kasus hukum Fadel yang sudah masuk tahap penyidikan di Polres Metro Jakarta Selatan. Razman dalam konferensi persnya, Kamis tanggal 31 Oktober tahun 2024 menyatakan ancaman mundur jika Fadel terbukti berbohong dalam pernyataannya. Seperti diketahui, Fadel dilaporkan atas dugaan asusila anak dan aborsi oleh Nikita Mirzani, ibunda Loli. Meski sempat melempar ancaman, Razman menilai soal penetapan tersangka masih belum jelas. Jika memang pernyataan Fadel benar, maka dirinya tidak akan meninggalkan sang TikTokers tersebut. Namun jika pernyataan Fadel terbantahkan oleh fakta yang kuat, Razman pilih mengundurkan diri. Saya mau kita lihat kalau penetapan tersangka atau yang tersangka itu masih kabur, masih multitafsir, dan belum ada fakta yang kuat membantah pernyataan Fadel maka saya dengan tim tidak akan meninggalkan dia, ucap Razman, dikutip dari YouTube Cumi Cumi, Jumat tanggal 1 November tahun 2024. Tapi kalau ada fakta yang nyata berbeda dengan apa yang dia Fadel sampaikan ke saya, termasuk dari pengakuan Loli, saya pastikan mengundurkan diri. Catat itu, lanjutnya. Di sisi lain, keputusan yang diambil Razman sudah sesuai kesepakatan awal dengan Fadel. Ditegaskan lagi, dirinya bukan tidak mau membela orang yang salah. Namun jika Fadel dari awal berkata jujur hingga mengakui perbuatannya, bukan tidak mungkin Razman akan membantu. Saya bukan tidak membela orang yang salah, tapi kita membela hak-hak dia yang bersalah, sepanjang dia berkata jujur untuk mengakui perbuatannya, paparnya.
Untuk itu Razman hanya menunggu saja seperti apa keputusan nanti yang akan diambil, apakah mundur atau tetap menjadi kuasa hukum Fadel. Jadi kita lihat dan kita tunggu aja, langkah apa yang mesti kita ambil, pungkasnya. Ditemui dalam kesempatan berbeda, Nikita Mirzani sangat meyakini Fadel akan ditahan. Bahkan keyakinan Ibunda Laura Meizani Nasseru Asri alias Loli itu sudah mencapai 1000%. Kini perasaan hatinya cukup lega, mendengar laporannya sudah masuk ke tahap penyidikan. Alhamdulillah lega udah selesai, akhirnya enggak ada BAP lagi, ujar Nikita, dikutip dalam YouTube Rasis Infotainment, Kamis. Udah selesai, tinggal nunggu Fadel dipanggil yang terlapornya, lanjut Nikita. 1.000.000% aku yakin dia pakai baju orange, tegas Nikita. Pun jika nantinya Fadel resmi jadi tersangka, Nikita mengatakan akan merobohkan rumah kekasih putrinya itu. Lantaran muncul dugaan, uang renovasi rumah tersebut menggunakan dana milik Loli. Karena tidak ikhlas, Nikita bahkan siap memanggil 20 tukang untuk merobohkan rumah Fadel. Jadi robohin rumah Fadel, kata Nikita Mirzani sembari tertawa. Tadi udah konsultasi juga boleh enggak dirobohin rumahnya, tapi katanya gak bisa masuk mobil buat hancurin rumahnya, beber Nikita. Jadi terpaksa sewa tukang. Mungkin 20 orang untuk robohin rumahnya, lanjut Nikita. Laporan Nikita Mirzani naik penyidikan, Razman Nasution minta Fadel tak rekayasa fakta. Pengacara Fadel Bajideh, Razman Nasution menanggapi laporan Nikita Mirzani atas kliennya yang kini sudah naik ke tahap penyidikan. Razman Nasution mengungkapkan, pihaknya harus lebih serius lagi mengawal kasus tersebut. Bahkan, Razman menyebut pihaknya siap untuk membela diri. Kita harus serius juga, jawab, kita harus siap juga membela diri, ungkap Razman, dikutip dari YouTube Cumi Cumi, Jumat tanggal 1 November tahun 2024. Yang terpenting untuk Razman, bahwa kliennya, Fadel harus tetap konsisten dengan apa yang ia ungkapkan. Razman pun berharap Fadel nantinya bisa menjawab pertanyaan dari penyidik terkait apa yang dilaporkan Nikita Mirzani. Untuk itu, Razman meminta Fadel tetap jujur dan tak merekayasa fakta yang ada. Dia harus bisa menjawab pertanyaan dari penyidik, harus bisa menjawab pertanyaan opini publik, pertanyaan-pertanyaan Nikita Mirzani dengan dasar kebenaran, bukan rekayasa, ucap Razman. Dikatakan Razman, bahwa keluarga Fadel sempat kaget mengetahui kasus tersebut yang naik ke penyidikan. Sebagai pengacara, Razman telah menjelaskan bahwa kasus yang menyeret Fadel merupakan perkara yang serius. Sehingga ia mencoba memberi pengertian kepada keluarga Fadel berdasarkan pendekatan hukum. Menurut Martin, kakak Fadel kaget ya kaget, karena dia tidak tahu. Dibilang serius iya, makanya dia tanya kok bisa naik sidik. Tugas kita lawyer juga nggak bisa panik, kita jelasin dari aspek pendekatan hukum yang kita pahami, bebernya. Razman Nasution singgung kemungkinan mundur sebagai pengacara Fadel Bajideh. Sebelumnya, pernyataan Razman soal kemungkinan mundur sebagai pengacara Fadel Bajideh menyita perhatian publik. Razman menjelaskan, jika terdapat fakta yang bisa membantah keterangan dari Nikita Mirzani dan anaknya, Loli, dirinya akan tetap mendampingi Fadel. Belum ada fakta yang kuat membantah bahwa apa yang disampaikan oleh Fadel itu bisa terbantahkan dengan data fakta dan keterangan termasuk pengakuan Loli, maka saya dengan tim tidak akan meninggalkan dia, kata Razman. Kendati begitu, jika Fadel tak jujur dengan sesuai fakta yang ada, Razman memastikan akan mengundurkan diri sebagai pengacara sang TikTokers. Tapi kalau ada fakta yang nyata yang berbeda dengan apa yang disampaikan ke saya, termasuk dengan pengakuan Loli dengan data, saya pastikan mengundurkan diri, terangnya. Razman menegaskan, dirinya saat ini bukan bermaksud untuk membela orang salah. Namun, Razman hanya ingin membela hak-hak dari Fadel jika memang kekasih Loli itu berkata jujur. Saya bukan tidak bela orang yang salah, tapi kita membela hak-hak yang bersalah. Sepanjang dia berkata jujur, pungkasnya. Nikita Mirzani imbau Fadel Bajideh siapkan mental jelang diperiksa polisi.
Nikita Mirzani beri pesan khusus kepada Fadel Bajideh setelah menjalani pemeriksaan atas laporannya di Polres Metro Jakarta Selatan. Fadel Bajideh diminta Nikita Mirzani agar menyiapkan mental jelang diperiksa lagi. Sebab, laporan Nikita Mirzani ini statusnya telah naik ke penyidikan. Pesan buat Kang Semir dan keluarga, ya inilah saat yang dinanti-nantikan, siapkan mental, banyak-banyak istirahat, minum vitamin, minum air putih, pasti akan memakan banyak waktu saat nanti pemanggilan, kata Nikita. Bahkan Nikita mengingatkan Fadel untuk banyak tidur di rumah. Banyakin tidur di rumah, nyenyak-nyenyak, nanti kan sebentar lagi dipanggil. Abis ini kan prosesnya pasti dia yang dipanggil. Insya Allah dalam waktu dekat, ya udah persiapkan diri aja, ujar Nikita. Ibu 3 anak ini sangat yakin jika Fadel akan ditahan oleh kepolisian. Memang harus ditahan, katanya. Pihak kepolisian masih menjadwalkan pemeriksaan untuk para saksi, termasuk Fadel Bajideh. 1.000% yakin Fadel di penjara. Artis Nikita Mirzani lega selesai menjalani pemeriksaan polisi atas laporannya pada Fadel Bajideh. Ia yakin pacar Loli bakal masuk penjara. Alhamdulillah lega, udah selesai nggak ada BAP lagi, kata Nikita Mirzani, dikutip dari YouTube Seleb Oncam News, Kamis tanggal 31 Oktober tahun 2024. Ibunda Laura Meizani alias Loli itu kini tengah menunggu Fadel dipanggil polisi untuk menjalani pemeriksaan kembali. Bahkan secara terang-terangan, Nikita menyebut dirinya merasa yakin Fadel akan mendekam di balik jeruji besi. Tinggal nunggu dipanggil yang terlapornya. 1.000.000% masuk penjara, ujarnya. Lebih lanjut, saat pemeriksaan berlangsung, Nikita mengakui tak ada kesulitan menjawab pertanyaan dari kepolisian. Sebab, ia telah mengetahui semua yang terjadi terhadap anaknya selama menjalani hubungan dengan Fadel. Enggak sih kesulitan, lancar. Karena kan semua udah diketahui, ya tinggal dijawab, gitu-gitu aja dan lancar semua, katanya. Namun tak menampik Nikita merasa geram mengetahui fakta-fakta yang terungkap mengenai anaknya. Geram semualah, Dokter Oki juga geram, karena pas hasil visum dia juga tahu. Jadi ya kalau ditanya geram apa enggak ya pasti geram sebagai orang tua, ucapnya. Atas perkembangan kasus itu, Nikita Mirzani menyebut buah dari doa-doa yang dipanjatkan ketika beribadah di Tanah Suci Mekah. Iya dong, pastilah, ucap Nikita Mirzani di Polres Metro Jakarta Selatan, Rabu, tanggal 30 Oktober tahun 2024. Namanya di Mekah ibadah sambil doa juga, semoga semua berjalan sesuai yang diinginkan, bebernya. Nikita mengatakan satu persatu bukti terkait laporannya mulai terbuka setelah jalani ibadah umroh. Ternyata Allah mengijabah semua doa-doa di Mekah. Jadi gak tahu kenapa timbul satu persatu orang yang tahu kejadian sesungguhnya, terang Nikita. Bagaimana Laura melakukan sesuai sama apa yang saya laporkan, malah dia disuruh ngambil obatnya dan lainnya. Alhamdulillah kemarin di BAP, jelasnya. Sekedar informasi, Nikita Mirzani hari ini jalani BAP tambahan terkait status laporannya yang mulai naik ke penyidikan.